Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD SMP Negeri 1 Kupak, yang saya hormati Bapak Fasilitator Pengajar Praktik CGP Angkatan 10 tahun 2024, yang saya hormati CGP Angkatan 10 Bapak Ibu Guru SD SMP yang saya hormati pula. Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dapat menghadiri acara pada siang hari ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Acara seminar diseminasi budidaya positif CGP Angkatan 10 tahun 2024 di SD SMP 1 Kupak, hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2024 pada 3 Mei. Akan sama-sama kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Untuk lebih barokahnya acara kita pada siang hari ini, mari kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD SMP Negeri 1 Kupak, Bapak Lalu Iman Ansori SPD. Kepadanya kami silakan. Bapak Ibu seminar, dan kami pada ucapan terima kasih kepada Bapak praktiknya, praktik CGP Angkatan 10 tahun 2024, Bapak Ibu calon guru Angkatan 10 tahun 2024. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di sekolah kami yang jauh terpencil sebenarnya ini, masuk di kawasan Australia. Ya, alhamdulillah tadi di sini sekolah kami memang jarang terjamah oleh dinasnya, karena sering dilupakan. Sekiranya SD Kupak itu letaknya hanya di Batu Pian Utara, ada di sana SD Kupak, sehingga di sini sering terlupakan. Yang dikenal itu SD Kupaknya cuma yang di utara saja, yang di selatan jarang terdeteksi. Termasuk PP-nya juga kemarin masuk ke Batu Pian Utara. Itu sebabnya sebagai bukti bahwa memang di pusat itu tidak terdeteksi di sini. Tapi alhamdulillah kami di sini berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas dengan kemampuan yang saya cukup yakin. Saya yakin bahwa guru di sini juga punya keinginan, punya kemauan untuk meningkatkan kemampuan.
termasuk terlihat dari sudah ada yang terlewatkan, sudah lolos seperti Ibu Hamdalah yang sudah akan menjadi pengawas. Jadi dia dulu di sini, petugas di sini, kemudian sekarang ada di BP yang antara 10 di Ika Wahyu, kemudian ada juga teman kita yang akan mengikuti, yang sudah mendaftar Pak Joni, mudah-mudahan lolos di PTIP dan angkatan 12 bulan Sebelas. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu menjadi motivasi untuk Bapak Ibu guru yang lain untuk meningkatkan kemampuan untuk terus belajar dan terus belajar. Karena kita itu terus belajar, termasuk dengan adanya kinerja yang lagi PNM. Di situ kita dituntut untuk selalu belajar dengan mengikuti seminar, webinar dan lain sebagainya. Kemudian memperhatikan ada praktik-praktik baik yang ada di PNM juga, yang bisa kita adopsi, kita ambil mana yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi selamat datang, mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu menjadi barokah bagi kita semua. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Narasumber. Acara selanjutnya yaitu kata pengantar dari Bapak Pengajar Praktik. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kedua kalinya yang bicara di sini, langsung saja nih bahwa seminar hari ini adalah bagian dari pembelajaran calon guru pemberani. Nah, di pendidikan guru pemberani ini ada 3 modul yang harus diselesaikan dan ditempuh dalam waktu 6 bulan. Nanti yang dulu sama Bu Hamdalah di sini, yang dulu 9 bulan. Nah, sekarang dipersingkat menjadi 6 bulan. Nah, kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang latih kita untuk untuk selalu belajar dan belajar. Ini yang diharapkan oleh pemerintah dan kita semua, supaya guru itu update diri, berubah diri, jangan terpaku dengan yang ada. Sebab dunia ini selalu berubah setiap saat. Contohnya HP dulu hanya bisa nelpon, terus bisa SMS. Sekarang perkembangan HP gimana bagaimana? Dan anak-anak kita juga, kalau kita dulu lahir mungkin nggak kenal HP. Sekarang anak baru lahir 2 bulan sudah kenal HP. Kalau kita dulu foto harus foto pakai plesi dulu kan. Sekarang enggak. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus kita sadari, bahwa dari zaman ke zaman akan terus terjadi namanya perubahan. Dengan seperti yang awal itu hanya perubahan. Nah, pada hari ini CGP adalah 10, kelas 10 titik 8 ya, akan melaksanakan seminar diseminasi budaya positif. Nah, budaya positif ini kan
sangat distrukturasi sekali oleh kita. Namanya budaya positif, lawannya pasti apa positif lawannya? Positif itu kan cenderung yang baik saja, gitu kan? Itu yang akan diseminarkan hari ini. Mudah-mudahan dengan seminar hari ini kita bisa tahu, bisa mengenal diri kita, ya, mana itu budaya positif, khususnya di lingkungan sekolah. Karena kita ini adalah pengajar dan pendidik. Baik, itu aja sambutan dari Dian. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Pengajar Praktik CGP Angkatan 10. Acara selanjutnya yaitu doa. Dalam hari ini kami mohon kesediaan saudara saya Raja Barai SPD untuk memimpinnya. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak menadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dilancarkan dan diberikan manfaat serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu pengantar pemaparan materi yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh CGP Angkatan 10, saudara saya Raja Barai. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Bapak Kepala Sekolah SD SMP Negeri Satakumbang, yang terhormati Bapak Pengajar Praktik Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terhormati Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kami yang merupakan salah satu tuntutan dari tugas kami, yakni aksi nyata dalam modul 1.4 budaya positif, serta rekan-rekan saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lombok Tengah yang saya mengatakan. Sebelum ke pemaparan materi dari kami, izinkan yang menyampaikan bahwa yang pertama terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD SMP Negeri Satakumbang atas fasilitas yang telah diberikan kepada kami. Itu yang pertama, support moral materialnya kepada kami sehingga kegiatan ini bisa berlangsung. Kemudian yang kedua, kepada Bapak Ibu Guru yang seyogianya untuk Sami sebenarnya sudah santai-santai sekarang ya, menunggu jam absen pulang. Dan minta waktunya mungkin sekitar 1 jam. Kami akan menyampaikan materi secara bergiliran. Nantinya Belum Sami bisa menanyakan apabila ada hal-hal yang belum
pas, serta apabila ada yang salah menurut umum kami dari apa yang kami sampaikan, karena memang kami ini baru belajar, masih pendidikan, ini bahasanya saja yang keren narasumber. Pada kenyataan juga kami masih belajar, sehingga kalau nanti masukan saran yang membangun sangat kami harapkan ke depannya, insya Allah nanti mohon waktunya untuk bisa belum kami memperhatikan serta nanti menanyakan hal-hal yang belum pas dan bisa mengoreksi apa-apa yang belum baik juga menurut Ibu Bapak Guru. Nantinya kegiatan ini akan dimulai dari Ibu Siti Nurlaini, yang perkenalkan saja langsung yang paling utara Ibu Siti Nurlaini, beliau guru matematika di SMAN 1 Praia Daya. Kemudian berlanjut nanti materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Ika Wahyu Nuraini SPDGR. Sudah kenal kalau beliau guru SMP Negeri Satakumba. Selanjutnya nanti ada Ibu Nurul Hasnawati, beliau guru sekaligus pelaksana tugas kepala sekolah di SD Negeri 1 SDN 1 Baru Pau, SDN Baru Pau, Kecamatan Pucuk. Beliau guru kelas sekaligus pelaksana tugas kepala sekolah. Dan selanjutnya nanti ada rekan saya juga Ibu Risa Fitriani SPDGR. Beliau salah satu guru di SD Negeri 2 Batu Jangkih. Dan saya nanti terakhir, karena saya laki-laki harus mengalah, terpental ke paling akhir menyampaikan materi. Mudah-mudahan tidak ngantuk nanti terakhir yang guru SD Negeri Gunung. Alhamdulillah kami berlima semuanya sudah bersertifikat pendidik, dan tahun ini diberi kesempatan untuk ikut pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang kami lakukan ini menjadi pintu kolaborasi kita ke depannya. Kita bisa buat seminar-seminar kecil, lokal-lokal karya kecil untuk berbagi praktik baik. Mungkin itu pengantar dari saya. Selanjutnya nanti pemaparan pertama akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Siti Nurlaini SPDSD. Kepada beliau disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekali lagi seperti yang diinformasikan oleh Bapak Pimpin bahwa kami di sini masih perlu banyak belajar. Walaupun bahasanya narasumber, tapi mungkin kita akan sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Jadi sudah perkenalan tadi bahwa saya adalah Siti Nurlaini. Alhamdulillah saya mengajar di SMAN 1 Praia Daya sejak tahun 2009. Jadi alhamdulillah sudah 15 tahun menjadi guru, dan baru tahun 2024 saya berkesempatan untuk mengikuti program guru penggerak setelah 3 kali tidak lulus. Jadi mungkin sedikit sharing informasi. Jadi saya sangat termotivasi untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Yang pertama, ada banyak hal yang mungkin setelah kita sampai pada titik 1.4 modul 1.4 ini, ternyata ada banyak hal yang pada penerapan kita sehari-hari itu keliru, dan ada beberapa hal-hal baru yang memang harus terus kita meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang guru. Ya, alhamdulillah di sini sudah sudah 2 orang yang guru penggerak ini. Alhamdulillah di sekolah tiang juga tiang yang kedua. Salah satu orang yang satu angkatan dengan Bapak Pimpin. Baik, biar tidak berlama-lama ini dan biar semangat sedikit nih. Jadi biar kita tidak terlalu tegang. Jadi kalau yang bilang guru penggerak berarti kita bergerak, tergerak, menggerakkan. Kemudian guru penggerak yang kedua, merdeka belajar, Indonesia maju. Kita coba lagi. Guru penggerak
Guru penggerak Merdeka Belajar Indonesia. Sekali lagi, guru penggerak Guru penggerak Merdeka Belajar Indonesia. Jadi harapannya program ini akan menjadikan pendidikan kita ke depan semakin maju. Baik, yang sampaikan materi pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya pikir ini bukan kata-kata yang aneh ya, disiplin sudah biasa kita dengar, kemudian hal-hal yang positif, kemudian nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Lanjut. Sebelum kita mulai, ada icebreaking dari saya. Mungkin ada satu orang yang ingin ide berdiri, biar yang gampang membaca. Icebreaking yang pertama kita akan baca sesuai dengan tulisannya. Mungkin ada satu orang yang ingin membantu atau ikut bermain, silakan. Baca sesuai tulisannya. Yang pertama kita baca sesuai dengan tulisannya. Kita akan membaca sesuai tulisan. Jadi petunjuk pertama adalah clue-nya kita akan baca sesuai tulisan. Silakan. Yang nomor 1 kuning, nomor 2 hitam, nomor 3 ungu, nomor 4 orange, nomor 5 biru, nomor 6 biru, nomor 7 merah, nomor 8 coklat, nomor 9 hijau, nomor 10 kuning. Ya, terima kasih. Lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama selanjutnya kita akan sebutkan warna tulisannya. Jadi tidak membaca tulisan, tapi menyebutkan warna tulisan. Silakan. Siapa yang akan bermain berikutnya? Silakan. Jelas tidak warnanya? Silakan. Sebutkan warna tulisannya. Menyebutkan warna tulisan. Warna tulisan. Nomor 1 hitam. Hijau ya, betul. Orange. Ya, Yang ketiga coklat. ya. Yang 4 ungu. Diperlukan lagi? 5 ungu. 6 coklat. Pink. Ungu. Hijau. Coklat. Pink. Ya, dari hampir terjebak dengan kata dulu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi sebutkan warna tulisannya ya. Jadi karena mungkin ini latarnya kuning sehingga warnanya jadi kurang jelas gitu. Jadi kurang jelas warnanya gitu. Jadi itu permainan kita dan karena kita terkecoh dengan instruksi gitu. Jadi kadang kita diminta menyebutkan warna tulisan yang kita baca adalah tulisannya gitu. Jadi terkadang itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi beberapa instruksi terkadang ada kekeliruan ketika kita mengaplikasikannya di dalam proses pendidikan. Kemudian yang pertama, lanjutannya kegiatan kita berikutnya adalah kegiatan cobalah buka. Jadi kegiatan cobalah buka. Jadi sekarang saya minta Bapak Ibu semuanya menggenggamkan tangan. Semuanya menggenggamkan tangan. Satu tangan saja Bapak Ibu genggam. Di mana di dalam genggaman Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga, yang sangat bernilai harganya di dalam kehidupan Bapak Ibu, sangat bernilai dan sangat penting, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Sudah siap menggenggam? Ya. Kemudian
Sekarang Ibu minta salah satu teman bisa mungkin berhadapan untuk meminta membuka genggamannya. Silakan berusaha dengan segala cara biar teman di sebelahnya membuka genggamannya, mungkin dengan rayuan atau dengan intimidasi, dengan hukuman ya, dengan mungkin saling berkata-kata. Silakan. Mungkin bapak bisa sama bapak sekolah, kemudian bapak dengan bapak silakan saling mencoba membuka. Saling mencoba. Satu genggam, yang satu genggam, satu mencoba membuka. Nanti bergiliran. Yang satu genggam, satu lagi mencoba membuka. Silakan dirayu. Iya, makanya nanti kita akan permainan kira-kira mau nggak dibuka. Sekali lagi, yang ada di dalam genggaman Bapak Ibu adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat bernilai harganya. Anggap saja. Akan dikorbankan kepadamu. Silakan Bapak Ibu mungkin saling merayu, mencoba buka. Silakan dibuka ya. Boleh sambil mengukur, sambil mengkaget, sambil dibilang apa dan menjadi manis dari yang bermain sekarang bergantian. Bergantian ya, sudah bergantian Bapak Ibu. Ya, sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa, apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan? Apa alasan? Kira-kira mungkin ada yang Oke, yang terbuka kepalan tangan saya tadi dipancing oleh Jaja dari Bapak Sekolah. Sehingga tadi saya tidak sengaja membuka kepala tangan saya, dipancing dikasih jajan. Mungkin dia suka mancing. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Silakan yang ingin berpendapat. Yang terbuka sudah ada, mungkin yang masih menutup. Silakan. Kenapa alasannya menutup? Silakan. Sudah terbuka tadi. Boleh ceritakan kenapa alasannya bisa terbuka. Ini sama. Kasih pemberian hukuman. Iya. Ada yang masih tetap tertutup? Terbuka semua ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu tentunya punya alasan membuka ataupun tetap menggenggam tangannya. Ini sama, pertanyaannya sama ya. Jadi dengan teman sebelahnya apakah tetap menutup atau membuka? Nah, pertanyaan berikutnya adalah dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang memegang kendali? Hati, apalagi? Pikiran, kemudian tangan, apalagi? Ada paksaan dari berat apa? Pengaruh dari teman. Kemudian apa lagi? Seperti Bapak tadi kalau dijanjikan jajan tinggal membuka rayuan. Ini berarti ada pengaruh dari luar. Kemudian apa lagi selain itu? Selain apa? Yang jelas yang paling mempengaruhi adalah tergantung dari yang memiliki tangan, tergantung dari kita yang memiliki kontrol terhadap tangan kita. Walaupun kita dipaksa, tangan yang kita pegang adalah sesuatu yang sangat berharga, berarti harus kita pertahankan bagaimanapun caranya ya. Begitu juga pada prinsip-prinsip nanti yang kita bicarakan di sini adalah prinsip-prinsip tentang kebaikan dan fungsi kontrolnya. Jadi ini teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid ya. Sekali lagi kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, tidak bisa kita paksa. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru
menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menanyakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Jadi apapun yang dilakukan oleh murid kita itu selalu ada tujuannya. Kadang kenapa dia datang terlambat, kemudian kenapa dia tidak mengikuti aturan, tentu dia memiliki alasan-alasan tersendiri untuk melakukan hal seperti itu. Jadi itu teori yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya walaupun murid kita berperilaku keliru, kita selaku guru tetap berusaha untuk menuntun dan mengarahkan murid tersebut supaya berperilaku ke hal-hal yang lebih baik. Jadi itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa sekali lagi, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan kemudian menuntun. Ya, sesuai dengan filosofi kita hadir ini, jadi kita sebagai guru hanya menuntun dan mengarahkan. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya. Jadi terkadang kalau kita memaksakan sesuatu kepada orang lain atau kepada murid kita, itu terlaksana hanya sementara. Tapi selanjutnya tidak kontinu, ya, tidak kontinu. Kemudian berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita, karena kita merasa sebagai gurunya, kita merasa menguasai murid kita, gitu. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Kemudian berikutnya adalah teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol. Sama kayak tadi ketika kita menggenggam sesuatu, kemudian ketika kita membuka itu karena ada stimulus atau rangsangan dari pihak luar, ada janji-janji manis. Sama kayak kalau kita melakukan pemilihan, karena kita kan diarahkan menuju ke ketika kampanye, kita diarahkan menuju itu dengan beberapa janji-janji. Itu juga salah satu teori kontrol yang dilaksanakan. Salah satu contoh, salah satu contoh. Kemudian perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi yang pertama, kalau stimulus respon itu berdasarkan realitas atau berdasarkan kebutuhan kita. Artinya kita memiliki kebutuhan yang sama sehingga kita melakukan sesuatu. Kalau berdasarkan teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi berbeda-beda pendapat, ada yang membuka tangannya, ada yang tetap menutup, ya. Jadi itu juga tergantung kontrol dari kita sendiri yang paling berhak terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sementara di dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Okay. Kemudian berikutnya kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kalau itu di stimulus respon. Sementara pada teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Okay. Sekali lagi, apapun yang dilakukan oleh murid kita, entah itu perbuatan yang benar atau keliru, itu pasti ada tujuannya. Kemudian pada stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya, sementara di dalam teori kontrol itu adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apakah Anda mau menghargai diri dengan melakukan hal-hal yang positif, ataukah Anda menurunkan grade harga diri Anda dengan melakukan hal-hal yang negatif? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian stimulus saya bisa mengontrol orang lain. Yang sesuai dengan teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini penjelasan dari yang pertama nih, karena hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian berikutnya, pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal, sementara kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah di dalam stimulus dan respon. Sementara di dalam teori kontrol itu adalah model berpikir tetap menang. Jadi semua merasa kebutuhannya terpenuhi, ya, semua merasa menang. Jadi ketika kita membuka kepala tangan kita, itu contoh kecil saja, itu karena ada kepentingan yang kita dapatkan. Jadi semuanya menang. Kemudian yang berhasil membuka, dia juga berhasil membujuk
berhasil membujuk teman di sebelahnya untuk membuka kepala tangannya. Kemudian selanjutnya adalah makna kata disiplin. Dari di sini Bapak Pendidikan kita di Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi tidak sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, artinya disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sesuai dengan kurikulum kita saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Jadi disitulah kita memerdekakan diri. Jadi tidak perlu kita harus dilihat oleh kepala sekolah. Oh, saya harus dilihat oleh kepala sekolah datang pagi, baru kita datang pagi. Oh, kepala sekolah tidak masuk. Oh, saya bisa masuk, bisa datang jam 9 atau tidak sesuai dengan jam. Ya, jadi itu kita seharusnya menghargai diri kita dengan memerdekakan, dengan tetap melakukan hal-hal positif tanpa melihat atau dipengaruhi oleh sekeliling kita, bahwa itu memang prinsip yang harus kita laksanakan sebagai guru. Jadi kita memberikan contoh kepada murid kita memberikan teladan kepada murid kita bahwa datang tepat waktu itu hal yang harus terus dilaksanakan, entah itu ada kepala sekolah, ada pengawas ataupun ada siapapun. Jadi itu juga sebagai salah satu cara kita menghargai diri kita. Ini juga sejalan dengan pandangan dari Dian Gosen yang dalam bukunya. Jadi menyatakan bahwa disiplin yang artinya adalah belajar. Ya, dengan disiplin atau murid atau pengikut untuk menjadikan seorang murid atau pengikut harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, jadi motivasi intrinsik ada yang tahu, Bapak Ibu? Motivasi dari dalam diri. Kemudian kalau yang ekstrinsik berarti pengaruh dari luar. Jadi yang paling berperan penting adalah motivasi intrinsik kita maupun murid-murid kita. Jadi tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka tidak berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kewajiban universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Karena ekstrinsik ini kadang bersifat sementara. Ketika kita hukum atau kita tunggu, baru dia mau belajar. Tapi ketika kita tinggalkan, mereka tidak mau belajar. Jadi itu masih belum ada motivasi intrinsik pada diri murid. Kemudian apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Apa saja yang Ibu tahu nilai-nilai kebajikan? Bapak Ibu dulu. Nilai kebajikan apa saja? Apa saja nilai kebajikan? Kebajikan yang nilai kebaikan. Apa saja? Nilai kebajikan? Tanggung jawab. Betul. Apa lagi? Bersyukur. Kemudian apa lagi? Ikhlas. Apa lagi? Sabar. Betul. Mandiri. Betul. Disiplin itu juga termasuk nilai kebajikan, ya. Dan yang lain-lainnya, yang jelas yang baik-baik dan tidak merugikan orang lain. Gitu. Jadi ini nilai-nilai, beberapa nilai kebajikan dari 6 institusi. Yang pertama Project Merdeka Pancasila, ini sudah kita tahu, ya. Tidak perlu Ibu, Bapak dan Ibu guru tentunya sudah lebih paham dari THG. Dan ini juga nilai-nilai ada toleransi dan selanjutnya, tidak perlu yang bacakan. Kemudian ini juga 9 pilar, ya. Yang jelas ini sekali lagi mencakup hal-hal yang baik-baik, lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian petunjuk dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, memiliki rasa humor, betul, kehormatan, ya, betul, memiliki rasa humor, berinisiatif, berintegritas, dan ini ya, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormatnya. Ini juga nilai-nilai yang lain. Ya. Iya, terima kasih ya. Jadi itu mungkin, jadi masih ada 4 materi lagi itu dari Tian, yaitu yang bisa yang sampaikan. Lebih kurangnya yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Siti Nurlaini, luar biasa penyampaiannya. Kita beri aplaus dulu ya kepada Ibu Siti Nurlaini. Baik, selanjutnya ini semakin panas ya, semakin akhir nanti semakin Bapak Ibu guru akan ke arah kita ini di posisi apa sih? Nah, selama ini kita berada di posisi apa sih? Nah, melalui teori kontrol tadi. Baik, selanjutnya materi kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Ika Wahyu. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin berdiri boleh? Biar lebih semangat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika saya belajar modul ini, ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang ternyata begitu. Mungkin nanti kita akan tersadarkan selama ini yang kita lakukan itu sudah sesuai atau belum, seperti itu, ya. Berdasarkan teori. Kembali lagi. Oke, sebelum ke selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita renungkan atau ada yang Bapak Ibu ingin menjawab ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju atau setuju semua? Setuju? Setuju? 99% setuju ya. Kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, berarti lawan katanya kalau tidak dihukum anak tidak disiplin, gitu Bapak Ibu. Nah, ini paradigma awal, mindset awal kita ya. Kebanyakan yang sudah kita lakukan di lapangan berarti seperti itu, karena 99% ini setuju kalau anak itu harus disiplin, harus dihukum untuk disiplin. Nah, kemudian untuk pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini setuju juga atau tidak? Bisa jadi. Ada yang setuju 100%? Iya, setuju Pak Joni. Ada yang tidak setuju? 50-50 ya. Jadi kalau misalkan hukumannya itu yang positif, ternyata ada yang setuju, ada yang tidak untuk mendisiplinkan anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid atau anak-anak. Ini setuju apa enggak nih? Setuju, 100%, 1000% setuju semuanya ya. Jadi mindset kita selama ini, supaya anak itu termotivasi harus kita kasih penghargaan. Seperti itu Bapak Ibu ya? Setuju ya? Setuju, kebanyakan setuju. Oke. Baik. Nanti ini akan kita bahas selanjutnya ya, tapi sebelum ke slide selanjutnya, nah ini ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu guru. Kalau misalkan kita lihat di headline news ya yang terakhir, nah ini saya ambil satu berita cuplikannya, sungguh mengerikan ya. Santri di Kalteng, Kalimantan Tengah ya, Kalteng ya, bunuh ustazah dengan sadis gegara dihukum menulis. Nah gimana coba? Pernyataannya dengan tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pasti kesimpulan dari alasannya. Nah, coba kita baca di sini. Santri membunuh dengan sadis ustazahnya di Kalimantan Tengah karena dihukum menulis Al-Quran dan dijemur. Nah ini dia dendam, sakit hati karena dihukum 2 kali dengan cara dijemur dan menulis Al-Quran sebanyak 2 juz. Wah, ngeri-ngeri sedap kita kalau ini kita ya, jangan sampai nauzubillah. Jadi banyak sekali ternyata berita akhir-akhir ini tuh yang murid, santri dan lain-lain itu tidak hanya menyakiti, kan ada yang dibacok juga kan. Pernah dengar Bapak Ibu berita itu, ada yang dipukul gurunya, ini sampai dibunuh, coba diakhiri nyawanya selesai itu di dunia ini, ya Allah, di tangan muridnya. Padahal pasti niatnya ustazah ini dalam hati ingin apa? Mendisiplinkan anak. Nah, jadinya ini siapa yang salah sebenarnya?
pelajaran Bapak Ibu. Nah, ini coba kita menjadi renungan kita bersama ya. Apakah hukuman itu sudah pas atau belum ya? Sehingga kok ada kasus sampai murid itu sakit hati, dendam sampai membunuh ustazahnya, gurunya. Padahal guru ini yang niatnya baik mendidik generasi bangsa supaya menjadi penerus yang baik, begitu kan? Pasti niatnya tidak mungkin ada guru yang niatnya jelek gitu. Pasti semua niatnya guru baik. Tetapi caranya ini bagaimana? Nah, itu yang kita cari sekarang, kita pelajari bersama-sama deh. Nah, sebelum ke hukuman dan lainnya, ternyata kita sebagai manusia itu ya melakukan suatu perbuatan kalau menurut secara teori dari Danny Gozen. Nah, ini orang mana? Bukan tetangga kita, ini jelas ya. Nah, ini menurut teori beliau ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata setelah mungkin orang ini menemukan teori kan tidak mungkin kalau tidak melakukan penelitian ya. Jadi beliau ini pasti sudah melakukan penelitian, kemudian sehingga muncullah teori-teori tersebut. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, itu motivasi pertama biasa seseorang melakukan suatu perbuatan. Kalau saya tidak melakukan ini, nanti saya dihukum apa ya? Nah, gitu. Kalau misalnya kalau kita mungkin anak-anak kita minta suruh sholat gitu, misalkan, ayo udah waktunya sholat. Kalau tidak mau nanti dihukum, nah dipukul atau apa gitu kan? Jadi itu adalah motivasi yang paling rendah gitu. Itu adalah motivasi eksternal. Jadi landasan kita melakukan perbuatan itu hanya karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, nggak mau dihukum, jadinya saya melakukan itu. Anak-anak misalkan nggak mau disuruh lari keliling lapangan, jadinya saya mengerjakan PR. Kayak gitu. Itu adalah motivasi pertama yang paling rendah, motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, saya rajin ini duduk di depan, rajin nyatet, terus rajin ngerjain PR, biar saya dapat ranking 1. Nanti kalau ranking 1 ada hadiahnya, uang atau alat tulis atau alat sekolah seperti itu. Biasanya begitu. Itu motivasi yang kedua. Kalau tadi yang pertama menghindari hukuman atau rasa sakit, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi kan sebenarnya kita juga termasuk orang-orang dewasa, kalau kita biasanya mendapatkan penghargaan, kita akan merasa senang. Nah, itu motivasi yang kedua. Nah, itu masih menjadi motivasi eksternal ternyata. Kalau misal nggak dapat hadiah, nggak dapat penghargaan, nggak mau gitu. Kalau misalnya nanti ada penghargaan murid rajin atau apa, dia rajin masuk kelas seperti itu. Kemudian yang ketiga, teori motivasi ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini masuk ke dalam motivasi internal ya. Jadi ini yang paling tinggi tingkatannya. Kenapa? Karena kita sudah tidak peduli, tidak pengaruh, nyambung ke yang dibahas sama Ibu Siti Nurlaini tadi. Kita tidak peduli dengan lingkungan luar, tidak peduli mau dapat hukuman, tidak peduli mau dapat penghargaan atau tidak. Yang penting saya menghargai diri sendiri. Nah, mohon maaf, saya juga masih belajar. Kita coba tanya ke diri masing-masing. Selama ini kita masuk sekolah, tujuannya apa? Mungkin kadang sering telat, kenapa? Atau rajin sering masuk pagi, kenapa tujuannya? Apakah mau diberi nilai SKP yang sama baik Bapak Kepsek, ataukah agar tidak ditegur oleh Bapak Kepsek, ataukah kita menghargai diri kita sendiri sebagai guru terutama, okay? Di sini saya juga masih banyak belajar, mungkin sering saya izin juga. Nah, kita sama-sama refleksi diri kita sendiri lah.
kita selama ini masuk pagi atau rajin masuk itu tujuannya untuk apa? Sering masuk kelas tepat waktu atau terlambat itu tujuannya apa? Apakah kita menghargai diri kita sendiri atau tidak? Nah, kalau misalkan kita menghargai diri kita, oh saya ini seorang guru, jadi saya harus menjadi teladan misalkan. Itu berarti termasuk dalam motivasi yang ketiga, motivasi intrinsik. Jadi kita tidak terpengaruh orang lain mau ngomong apa, orang lain mau bilang apa. Yang penting saya melakukan hal yang benar menurut nilai-nilai kebajikan yang sudah saya yakini. Nah, inilah sebaiknya Bapak Ibu yang kita tanamkan juga kepada murid-murid kita. Jadi murid-murid kita itu enggak karena mau dihukum, enggak mau karena dapat penghargaan, enggak terpengaruh itu, tapi murid-murid bisa menghargai dirinya sendiri. Oh, saya sebagai pelajar, saya harus belajar dengan baik, saya harus menjadi pribadi yang baik, menjadi karakter yang baik karena akan menjadi penerus bangsa seperti itu. Nah, itulah yang harus kita tanamkan ke diri murid-murid kita di motivasi yang ketiga ini ya. Nah, gimana caranya menimbulkan motivasi ini? Nah, selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi pagi awal ada pernyataan yang hukuman mendisiplinkan anak. Sebagian besar kan setuju ya, sebagian besar setuju. Padahal di lain sisi ada kasus-kasus beberapa yang dia karena dihukum menjadi dendam, menjadi sakit hati kepada bapak ibu gurunya. Nah, ternyata di sini ada selain hukuman itu yang kita tahu selama ini kan hanya hukuman aja ya, hukuman penghargaan. Nah, ternyata selain itu bapak ibu ada yang namanya konsekuensi dan restitusi. Nah, apa bedanya? Di sini saya tampilkan sedikit saja tabelnya. Bapak ibu yang korek data bisa langsung download. Ini sudah saya share di PDF, bisa dicari di Chrome-nya. Ini untuk tabel lebih jelasnya, lebih panjang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa di-download di sini. s.id/26-WKC bisa. Ini sudah saya share file PDF-nya tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi untuk yang lebih banyak ya. Intinya kalau di sini, kalau hukuman itu bedanya apa? Hukuman itu harus terjadi. Nah, hukuman itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, biasanya juga ini tiba-tiba terjadinya. Murid itu sebelumnya tidak akan kita kasih tahu sebelumnya. Ya, contohnya lari keliling lapangan karena tidak mengerjakan PR. Nah, kadang ini hukuman itu juga kita kurang nyambung sama masalah yang ditimbulkan anak. Kan tidak mengerjakan PR. Nah, kita suruh lari-lari keliling lapangan, PR-nya selesai enggak? Tetap enggak selesai kan? Nah, nggak nyambung jadinya, hanya menimbulkan rasa sakit, menimbulkan apa ya di siswa itu disuruh lari dan disuruh capek keringetan, nah, gitu kan pasti menggerutu kan siswa itu. Nah, jadi kalau hukuman ini biasanya itu murid akan tersakiti Bapak Ibu. Jadi kita berdasarkan kemauan Bapak Ibu guru saja, murid tidak dikasih tahu sebelumnya kayak gitu. Jadi atau enggak, kamu nggak mengerjakan PR, awas kamu ya, bersihkan toilet sekarang sampai bersih, kalau nggak bersih nggak boleh pulang. Nah, itu pasti siswa itu kan besok dasar sekolah kalau gitu gitu biasanya anak-anak. Kalau dihukum itu akan merasa tersakiti dan apa ya, mungkin juga menimbulkan dendam dalam hatinya. Kita kan tidak tahu ya dalam hati siapa yang tahu. Nah, itu jadi sifatnya itu negatif. Sifatnya hukuman itu negatif, hanya akan memperburuk kondisi atau pribadi siswa itu tadi. Jadi mental atau kondisi yang terbentuk itu semakin lemah gitu. Jadi semakin tidak percaya diri. Kan kalau kita menghukum dia lari-lari atau bersihkan dan lain-lain yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang ditimbulkan itu dia akan semakin malu kan, apalagi kalau dilihat teman-temannya gitu, kita suruh berdiri dia di depan kelas, malu nggak kira-kira dilihat sama teman-temannya itu Bapak Ibu?
malu ya, jadi dia semakin terbentuk karakter yang malu, tidak percaya diri seperti itu. Nah, kemudian untuk konsekuensi itu netral ya sifatnya, jadi sesuatu itu harus terjadi. Nah, contohnya mengepel lantai karena menumpahkan minuman di lantai. Nah, nyambung nggak ini sama masalahnya, Bapak Ibu? Nyambung ya, karena dia menumpahkan minuman di lantai, otomatis konsekuensinya harus dibersihkan. Kayak gitu, misalkan dia nggak sengaja merobek buku temennya, otomatis dia juga mau nggak mau tanggung jawab mengganti buku temennya. Nah, kalau itu nyambungkan konsekuensi. Itu jadi sifatnya kalau ini netral, kalau konsekuensi tidak terlalu menyakiti juga bagi siswa karena dia tahu, oh ya sebab akibatnya apa. Ya, kalau yang hukuman tadi enggak, agendanya hukum sebabnya apa, akibatnya apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk restitusi. Restitusi ini pilihan. Menanyakan kepada murid apa yang seharusnya dia lakukan jika melakukan kesalahan dan murid mendapatkan penguatan. Nah, kalau misalkan hukuman tadi, murid itu semakin lemah, semakin tidak percaya diri, misalkan kalau konsekuensi itu biasa-biasa saja, baik tapi tidak kuat ya. Nah, kalau restitusi ini adalah pilihan. Bapak Ibu guru bisa menanyakan keyakinan apa yang dia yakini, dia mau menjadi pribadi seperti apa, kemudian apa solusinya. Jadi restitusi ini adalah fokus ke penyelesaian masalah antara guru dan murid tadi, antara masalah yang ditimbulkan tadi, yang menyelesaikan masalah sesuai dengan masalah yang diakibatkan tadi, tanpa ada menyakiti perasaan murid, seperti itu. Jadi ini sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nanti akan lebih jelasnya di bagiannya Pak Maraja ya. Di sini saya ini sekilas saja perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Gitu. Biar kita tidak tahunya itu hukuman aja kemana ya. Ini hukuman, kalau telat hukum apa, nah gitu ya. Jadi ada ternyata ada yang lain, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah yang paling baik yang mana? Tentunya kalau dari dampaknya negatif, netral, positif, tentunya yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Yang restitusi. Baik. Kemudian next. Nah ini contoh ya, beberapa contoh. Kalau mencatat 100 kali jika terlambat itu berarti hukuman. Kemudian yang kedua, berdiri dengan satu kaki di depan kelas karena tidak mengerjakan tugas, hukuman ya. Kemudian yang ketiga, lari memutari lapangan karena terlambat pelajaran PJOK. Pernah nggak nyuruh lari? Nah ini termasuk konsekuensi karena dia berhubungan dengan fisik dan PJOK ya. Mungkin masih agak nyambung kan kesehatan jasmani begitu ya. Kecuali pelajaran IPA mungkin saya suruh lari 7 kali gitu ya, belajar tawaf. Kemudian yang selanjutnya membersihkan WC karena mematahkan pensil temannya. Nah ini jelas contoh hukuman. Kemudian yang terakhir, mengganti kertas teman yang dicoret-coret. Nah ini konsekuensi ya. Kemudian lanjut, nah dihukum oleh penghargaan. Kalau tadi kita sudah belajar tentang hukuman, sekarang penghargaan. Tadi kan di awal ada pernyataan penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi murid ya. Kemudian ada yang setuju, ada yang setengah, ada yang tidak. Nah ternyata penghargaan itu juga tidak selamanya berdampak positif. Ternyata ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh penghargaan. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek. Nah kalau kita ingin mendapatkan hasil singkat dalam waktu pendek, nah itu bisa dikasih penghargaan seperti itu, tapi tidak akan menimbulkan motivasi intrinsik yang berdampak lama. Kemudian yang kedua ada penghargaan tidak efektif ya. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Kemudian tidak akan berusaha sekeras-kerasnya. Jadi misalkan anak-anak ini udah diirimin, ayo nanti yang cepat mengerjakan tugas akan dapat hadiah. Ternyata dia tidak dapat hadiah, tidak dapat penghargaan. Nah itu akan membuat
dia kecewa, kemudian tidak semangat gitu untuk tugas selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ada penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, ternyata penghargaan yang kita berikan di dalam kelas untuk murid-murid itu bisa menimbulkan persaingan antar murid. Nah, ini bisa menimbulkan iri hati seperti itu. Nah, nanti jangan sampai murid yang iri melakukan hal-hal yang tidak baik kepada temannya, begitu. Kemudian next ada penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ini sudah pernah dilakukan penelitian. Sebelumnya dikasih tahu nih, ayo nanti yang hasil karyanya paling bagus akan dapat hadiah misalkan. Nah, ternyata kata-kata seperti itu akan mematikan kreativitas siswa ternyata. Jadi dia menjadi tidak berkembang kreativitasnya. Kemudian yang kelima ada penghargaan menghukum. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi misalkan saya berharap untuk mendapatkan pujian karena sudah datang pagi gitu, ternyata saya tidak dipuji, nah saya merasa dihukum. Bagi saya itu hukuman. Nah, kemudian yang keenam ada motivasi dari dalam diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Artinya apa? Misalkan seorang anak itu berhasil melakukan suatu pekerjaan, dia itu nggak mengharapkan apa-apa, dia hanya termotivasi, oh yes, saya bisa lebih baik dari yang kemarin. Ternyata kita kasih penghargaan. Nah, itu bisa merusak motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa tadi gitu. Nah, mungkin cerita sedikit pengalaman ya, salah satu contoh yang menurut saya, bagi saya ini adalah hukuman, padahal mungkin bagi guru saya waktu itu tidak. Jadi waktu itu saya kelas 8 SMP, kebetulan SMP-nya termasuk favorit dulu di tempat saya begitu ya. Nah, kelas 8 ini, padahal itu kelas 8 SMP umur berapa Bapak Ibu ya? Kira-kira 13 ya, 13-14 mungkin ya. Sekarang saya umur 30 lebih, masih ingat kejadian itu coba. Saking mengenanya di hati saya, dan tahu enggak saya dendam, tapi saking pengalaman itu berkesan sekali. Jadi waktu itu saya diminta oleh guru kesenian saya untuk maju. Kan satu kelas itu 30 lebih muridnya, teman saya satu kelas 30-an. Sama guru kesenian itu waktu ngajarin main gitar. Nah, kan saya kalau pelajaran kesenian kreasi seni itu memang bakat saya kurang di situ ya. Nah, kalau teman-teman saya yang cowok-cowok yang main band itu disuruh maju main gitar, gandeng-gandeng berhasil gitu kan, diacak dari 30 siswa ini diacak. Dilalah yang selanjutnya dipanggil itu saya. Nah, saya seumur dari lahir sampai sekarang itu tidak pernah pegang gitar. Saya disuruh lah main gitar di situ di depan. Gimana caranya? Tangan kanan, tangan kiri, otak kanan, otak kiri saya tidak seimbang ya. Intinya tidak tahu sama sekali. Nah, di situ saya salah memainkannya. Kemudian guru saya menjewer saya di depan sekitar 30 teman-teman saya itu, menjewer sambil bilang, gini aja kamu kok nggak bisa gitu. Ya Allah, sampai sekarang saya ingat Bapak Ibu. Jadi mungkin bagi guru saya waktu itu tuh bukan hukuman, tapi karena saya dipermalukan, saya merasa dipermalukan di depan teman saya. Kamu kok nggak bisa gitu aja? Kita kan memang bakat kita nggak di situ gitu loh. Itu menimbulkan kenangan yang sampai sekarang saya ingat gitu, dan merupakan saya anggap kayak hukuman bagi saya karena saya jadi tidak percaya diri dan malu di hadapan teman-teman saya seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu kita refleksi lagi sekarang ini, apakah yang sudah kita katakan, yang sudah kita lakukan kepada murid-murid kita itu sudah benar atau belum? Jangan-jangan apa yang kita katakan, yang kita lakukan ini tidak berkesan, tidak berkenan di hati murid-murid, sehingga 20 tahun lagi, 30 tahun lagi dia masih ingat pengalaman yang tidak menyenangkan bersama kita.
kita itu ya. Jadi kalau bisa kita berikan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan saja, sehingga nanti yang ingat yang menyenangkan, tidak hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Nah, terakhir ini, jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga memerintah diri sendiri ya. Kita harus bisa memerintah diri sendiri. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan buat ini atas pemaparannya tentang teori motivasi. Selanjutnya materi ketiga, mulai ngantuk ya. Tetap semangat ya, insyaallah berkah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nurul Hasrawati. Ini sudah mulai mengerucut gitu ya, Ibu Bapak. Tadi tentang teori motivasi, sekarang lebih mengerucut ke keyakinan kelas. Nah, ini semakin insyaallah ilmunya semakin banyak. Kepada Ibu Nurul Hasrawati SPD, kepada beliau disilahkan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kalau tiang dengan anak-anak, bukan dijawab baik Bapak Ibu, tapi jawabannya begini. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, kita coba dulu oke? Siap. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Begitu beda ya Indonesia Bapak Ibu. Ampun Bapak Ibu, tidak kenal maka tak sayang. Walaupun sudah dikenalkan tadi, mungkin Bapak Ibu ada yang masih belum kenal dengan Tiang, nama Tiang Nurul Hasrawati, panggilan Tiang Bu Nurul atau Ibu Wati. Lebih tenar lagi yang dipanggilnya Bu Wati Balikui. Satu kali mendayang dua laba. Jadi Tiang promosi oke. Iya, jadi Tiang asli Peraya Bapak Ibu. Di Peraya dia punya toko kue. Jadi silakan mampir. Dapat diskon? Silakan kalau mampir dan bilang dia ada di toko, telepon Tiang nanti Tiang kasih gratis. Serius. Kalau mampir di Batu Nyalur boleh, di Peraya boleh, mana-mana silakan. Di Balikui. Oke Bapak Ibu, Tiang ngajar di SD Negeri Baratau. Nanti mungkin di akhir slide ada beberapa video yang nanti yang sekedar saling sharing. Mungkin Bapak Ibu bisa mengambil sebagai referensi, atau nanti saya juga bisa kasih filenya, tinggal Bapak Ibu print out, dan insya Allah kelas Bapak Ibu akan menjadi sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin sedikit mengefisienkan waktu. Masih ngantuk Bapak Ibu? Atau saya pesankan masih panjang ya? Masih kasih pantun? Apa ya pantunnya? Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli kuaci. Mari kita simak bersama-sama uraian singkat ini. Nah, itu oke. Singkat insyaallah kita nyampe 10 menit Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang saya dapatkan di slide kali ini yaitu mengenai keyakinan kelas. Masih ngantuk Bapak Ibu atau kita explaining lagi? Enggak perlu ya. Oke, keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut, yang pembuat keyakinan kelas melibatkan siswa atau semua warga kelas melalui kegiatan curahan pendapat. Mengapa keyakinan kelas itu sangat penting? Keyakinan kelas memainkan peran kunci dalam menentukan suasana dan dinamika belajar mengajar di kelas. Definisi keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas
kelas adalah serangkaian sikap, nilai, dan kepercayaan yang dimiliki oleh siswa dan guru mengenai kemampuan akademik dan potensi masing-masing individu dalam lingkungan kelas. Ini mencakup bagaimana siswa memandang diri mereka sendiri, bagaimana mereka memandang teman sekelas mereka, serta bagaimana mereka mempersiapkan dukungan dan harapan dari guru mereka. Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas masing-masing? Oh, pernah dulu. Ini sama sekarang kasih slide-nya atau contohnya nanti Bapak Ibu bisa diagram atau buat. Selanjutnya, cara merumuskan keyakinan kelas. Tentunya yang pertama yaitu siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas yang sudah ditulis. Langkah-langkah keyakinan kelas yaitu pertama, persiapan tentunya, yang dimana persiapan kita membuat rencana pengelolaan kelas sebelum aksi di kelas. Sebelum kita laksanakan aksi, yang pertama kita membuat rencana pembelajaran yang berisi bentuk pertanyaan yang akan diajukan ke siswa. Yang kedua, meminta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan. Yang keempat, melaksanakan proses pembelajaran, membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Yang kelima, mempublikasikan. Yang keenam, menerapkan keyakinan kelas secara konsisten dan berkelanjutan. Cara yang kedua yaitu mengkonsep bahasa pertanyaan yang akan diajukan ke siswa. Jadi untuk bahasa-bahasa yang diajukan ke siswa itu tergantung dari pendekatan kita dengan siswa Bapak Ibu. Tetapi ini adalah beberapa bahasa yang pernah saya terapkan kepada siswa-siswa saya. Yang pertama yaitu apa yang akan Ananda, apa yang membuat Ananda merasa nyaman di dalam kelas. Jadi mari kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif terhadap anak-anak. Selanjutnya, apa yang anak-anak harapkan dari teman-teman sekelas anak-anak, dari teman sekelasnya gitu. Yang selanjutnya lagi, apa yang anak-anak harapkan dari ibu guru. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan kelas yang saling menghormati. Nilai-nilai apa yang penting bagi anak-anak dalam kelas ini? Aturan apa yang menurut anak-anak harus ada di kelas ini? Dan seterusnya Bapak Ibu. Nanti kita bisa mengkondisikan dengan situasi kelas kita masing-masing. Nah, yang cara kedua yaitu kita lanjut ke pelaksanaannya. Di mana ketika kita melaksanakan keyakinan kelas, yang pertama yang harus kita siapkan yaitu mempersiapkan murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan murid di papan agar terlihat jelas untuk ditelaah dan ditinjau kembali untuk disetujui. Yang ketiga, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas agar mudah dilihat oleh semua warga kelas. Itu sekian penjelasan dia mengenai kesepakatan kelas. Yang ada beberapa video. Video ini adalah video contoh dari kelas yang sudah 2 tahun yang lalu yang lakukan video model ruangan tiang, dan nanti dia akan kasih lihat apa saja yang ada di tempelan-tempelan itu termasuk kesepakatan kelas yang sudah kita laksanakan di sekolah. Menses bisa jauh. Oke, siap. Niki sekedar sharing Bapak Ibu. Jadi di kelas saya pinjam alat sendiri, dibuka, saya pasang sendiri.
dia beberapa kesepakatan kelas yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Nah, ini tempelan-tempelannya, tempelan 25 nabi, ada malaikat, ada kesepakatan kelas, ada 5S, apa lagi di sini? Pojok baca. Ini ada kunjungan dulu dari Bapak Naruguru dan Bapak Pengawas Pembina, karena dulu kelas yang sempat dijadikan satu kelas yang mampu memotivasi sekolah-sekolah yang lain. Ini dia tampilan kelas yang Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, keyakinan kelas itu modal pribadi. Saya pakai modal pribadi Bapak Ibu, karena sekolah saya siswanya sedikit, tapi waktu itu bisa cicil-cicil Bapak Ibu. Jadi kalau yang instan, kalau buku bisa yang kreatif tulis boleh. Nanti bisa kita anak-anak yang buatkan satu-satu kita tempel boleh. Nah ini dia contoh-contoh yang dia buat. Nanti kalau memang Bapak Ibu mau mengambil sebagai referensi, nanti dia kirimkan. Ini untuk mendesainnya saja Bapak Ibu, alhamdulillah saya nyomot-nyomot, tapi saya mendesain, saya desain langsung di kertas, langsung saya percetakan, dan untuk di percetakan itu ada adik. Jadi adik saya walaupun kakaknya cerewet gak berani ngomel, saya bilang hapus, gak mau ganti ini ganti itu, akhirnya ketika saya bilang maka saya tak diberi tahu. Nah ini dia, nah ini jenis kesepakatan kelas Pak, itu kesepakatan kelas saya Pak. Nah ini saling menghargai, masuk kelas tepat waktu, dilarang bolos, menghormati guru dan sesama teman, dilarang berkelahi dengan teman, menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, tiket kelas sesuai jadwal, minta izin saat keluar kelas, memakai seragam yang sesuai dan rapi, mengenakan akurimeter. Nah ini itu adalah contoh-contoh kesepakatan kelas yang pernah saya lakukan Bapak Ibu, dan ini sangat sukses. Jadi anak-anak nyaman di dalam kelas ketika mereka ingin keluar kelas, dan caranya mereka keluar tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, maka akan ada konsekuensi yang akan mereka. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini semakin terima kasih Ibu Nurul atas kesempatan. Nah ini semakin mengerucut ke kita ya, 5 kebutuhan dasar manusia, nanti akan disampaikan oleh Ibu Risa Fitri. Terima kasih. Mohon izin berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini saya diberikan kesempatan yang sama dengan porsi yang sama dengan teman-teman CGP yang lain, di mana pemaparan kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini yang akan saya sampaikan adalah kebutuhan dasar manusia, di mana ketika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, ada kalanya kita melakukan suatu pelanggaran yang tidak tercerminkan nilai kebajikan pada diri seseorang. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Kita akan lihat sama-sama di sini. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, seperti itu teorinya. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu pelanggaran, itu karena ada kebutuhan dasar yang ada pada dirinya yang tidak terpenuhi. Nah, seperti itu teorinya. Kita lihat apa saja kebutuhan dasar tersebut. Yang pertama, ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Selanjutnya, kebebasan atau freedom, kesehatan, dan penguasaan atau power. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar
pada diri seorang murid. Akan tetapi saya rasa bukan hanya seorang murid saja, kita pun sebagai seorang guru, kelima dasar ini seandainya tidak terpenuhi secara maksimal, kita pun akan kadang-kadang tidak melanggar peraturan memang, tapi kadang kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebajikan. Nah, seperti apa saja penjelasannya kebutuhan dasar yang kita ingin penuhi? Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, yang pertama ini kebutuhan bertahan hidup. Pada penerapannya atau pada praktiknya, ketika kita mendapatkan seorang murid misalkan melakukan hal-hal yang melanggar peraturan, misalkan contoh kasusnya adalah ketika seorang anak di sekolah dia terlihat lemes atau tidak bersemangat, otomatis nanti gurunya akan bertanya, ada apa yang terjadi, Mak? Ketika murid ini mengatakan, oh tadi saya tidak sarapan, Bu, saya tidak dibuatkan bekal sama ibu saya, otomatis kebutuhan yang ingin dicari oleh anak tersebut adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, maka dia akan mencari makan untuk menyelesaikan masalahnya tersebut, yaitu lemes, tidak bersemangat. Nah, ketika ditanya ternyata tidak ada bekal, maka anak ini akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, entah itu dengan membeli makanan atau meminta makanan di temannya dengan cara berbagi. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis juga, di mana kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Contoh kasusnya adalah ketika seorang anak di sekolahnya dia sering mengganggu temannya. Ternyata setelah ditanya kenapa dia melakukan itu karena dia kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Apa kemudian yang terjadi? Anak yang diganggu ini akan melapor ke gurunya. Nanti gurunya akan menghubungi orang tuanya. Nah, secara tidak langsung anak ini sebenarnya ingin mencari perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, tapi langsung diekspresikan di sekolahnya seperti itu. Jadi ada sesuatu kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut, yaitu kebutuhan kasih sayang dan perhatian khususnya dari orang tuanya, seperti itu, kaitan dengan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan, yakni kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu tujuan. Mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan, memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini merupakan keinginan untuk meninggikan pengaruh. Sebenarnya di sini contoh kasusnya adalah ketika seorang anak di hadapan teman-temannya dia selalu ingin didengar, dia ingin selalu dituruti, menjadi pemimpin. Nah, itu contoh kasusnya. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh anak ini? Yang anak ini sedang memenuhi kebutuhan, yaitu menjadi penguasa, ingin didengar, ingin selalu dituruti sama teman-temannya. Seperti itu kebutuhan yang ada pada diri anak. Selanjutnya kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini yang dimaksud adalah kebutuhan akan kesenangan, yakni kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Ada contoh di sini, mereka suka bermain, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Balik kan saya keterangan saya, mohon maaf Bapak Ibu, seharusnya keterangan kebebasan yang di bawah saya translate. Kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonom, meneliti dan mampu mengendalikan arti hidup seseorang. Ke anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi mungkin pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru. Di sini contoh kasusnya adalah ketika seorang anak, ketika dia misalkan diberikan bekal orang tuanya dengan menu makan yang sama setiap hari, otomatis dia ingin mencoba hal-hal yang baru. Dia ingin bebas memilih apa yang dimakan. Nah, nanti kasusnya di sini dia akan mencoba minta makan
teman-temannya seperti itu. Karena rasa ingin bebasnya itu tidak bisa dia ditekan dengan menu makan yang sama dari orang tuanya, dia ingin bebas. Nah seperti itu. Yang terakhir, kesenangan seperti yang penjelasan slide yang di atas itu, mereka yang suka bermain, suka mengoreksi barang, dan suka berdurai, melucu dan mengemaskan. Contoh kasusnya yang paling sederhana adalah ketika peserta didik kita, dia melakukan sesuatu hal yang iseng menurut dia. Dia senang melihat mengganggu temannya. Apa yang berusaha dipenuhi di sini adalah kebutuhan kesenangan. Dia senang ketika teman-temannya cemburu, marah. Dia akan memiliki kepuasan tersendiri seperti itu. Nah, ketika anak tersebut melakukan pelanggaran dengan mengganggu temannya, sesungguhnya dia sedang memenuhi kebutuhan yang ada pada dirinya, yaitu kebutuhan kesenangan. Jadi seperti itu 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak atau peserta didik kita. Hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas materi yang luar biasa, namun sangat singkat dari Risa Fitriani SPD. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, terakhir dari pihak ini tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti setelah Bapak Ibu menerima materi ini, Ibu Bapak Guru akan mengetahui posisi kontrol selama ini ada di posisi mana. Ya, tadi kita sudah sepakat bahwa restitusi itu lebih baik dari hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sifatnya sementara, memang dia mengenang. Begitu juga konsekuensinya tadi, tetapi hanya sementara sifatnya. Ketika Bapak Ibu Guru sudah tidak ada, maka dia akan kembali ke sifat awalnya. Tetapi ketika Bapak Ibu menggunakan restitusi, maka dia akan membekas. Apa itu restitusi dan posisi kontrol nanti kita akan saya jelaskan. Baik, selanjutnya ini ya, dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol guru. Adapun 5 posisi kontrol guru itu adalah sebagai penghukum ya. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Ika sebagai penghukum. Kemudian yang kedua itu sebagai pembuat pembuat rasa bersalah. Jadi kadang kita membuat itu rasa bersalah ya. Kemudian selanjutnya sebagai teman ya, sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau dan terakhir sebagai manajer. Nanti kita akan lihat kita ada di posisi mana sih yang 5 ini ya, seperti itu. Kita dalam posisi apa? Baik, saya akan jelaskan satu-satu. Ini posisi penghukum. Biasanya kalau penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Dampaknya anak cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Biasanya pertama anak-anak akan benci kepada kita biasanya, atau hanya sebentar saja efeknya. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya suara cenderung lembut ya, agak lembut turunan dari penghukum. Tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Misalkan contohnya, kenapa kamu tidak duduk baik di kelas? Kalau ribut kan ibu jadinya yang disalahkan oleh kepala sekolah. Jadi kan anak merasa bersalah kan, telah membuat ibu gurunya akan nanti ditegur oleh kepala sekolahnya, seperti itu. Jadi guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid tersebut, seperti itu. Kemudian tampaknya murid merasa bersalah, identitas gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Dari hukuman ke pembuat rasa masalah agak turun tensinya. Tadi kalau memberikan hukuman agak keras, sekarang turun lagi membuat rasa bersalah. Selanjutnya ada sebagai teman. Kadang guru kita ini sebagai teman ternyata tidak baik juga, Bapak Ibu, punya konsekuensi juga, ada dampaknya. Posisi ini suara guru akan ramah, turunannya lagi lebih kawan down lagi dari yang tadi. Suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi ada dampak buruknya, Bapak Ibu. Dampak buruknya adalah murid akan
bergantung kepada satu orang. Jadi kalau tidak diajarkan sama ibu guru ini dia tidak bisa, ya. Kalau tidak diajarkan sama pak guru yang ini dia tidak bisa, seperti itu, ya. Nah, kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi dia tergantung sama ibu gurunya, tergantung dari bapak ibu gurunya. Ya. Selanjutnya, yang keempat itu sebagai pemantau, melihat-lihat aja dia, ya. Bukan melihat-lihat pemantau itu melihat-lihat. Posisi ini pemantau akan bersuara data, dia tidak emosional karena dia hanya memantau. Tidak bersedak gurau ataupun menggunakan suara tinggi, tercipta identitas dari positif atau berhasil. Ini hampir ke berhasil, ya. Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberi hukuman, maka guru harus selalu mengawasi. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi muridnya tidak tahu apa sih yang dituju ketika dikasih hadiah. Tadi Bu Ika menyampaikan, ya, diberikan hadiah bagus. Selama ini kita anggap bagus, ternyata salah juga. Karena apa? Anak-anak akan termotivasi sebentar dia. Bapak-ibu, oh saya harus maju sekarang. Misalkan imtak, guru agama saya, siapa yang bisa maju? Pak Guru kasih coklat. Jadi tahun minggu depan saya harus maju. Kalau biar dapat coklat, ya. Nah minggu depannya guru agamanya kehabisan uang, gajinya belum keluar, nggak bisa beli coklat. Siapa yang suka maju? Anak-anak tidak ada yang mau maju, ya. Tidak ada yang mau maju karena tidak ada coklat. Nah jadi kenapa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ika itu nyambung ke materi tiang. Ternyata hukuman, konsekuensi, penghargaan itu tidak baik, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini sebagai manajer, ya. Manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Terciptanya identitas positif, berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran. Guru membimbing murid memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian dampaknya murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, kira-kira kita yang tadi yang 5 ini yang di mana kita ini? Hah? Gak usah dijawab karena malu, ya. Nanti jawab sendiri. Oh kalau saya jujur saya ada di posisi penghukum. Ya, jujur. Sebelum saya masuk CGP saya berada di posisi penghukum. Karena saya berpendapat bahwa dengan memberikan hukuman maka anak-anak akan berdisiplin. Makanya ini modul yang paling melelahkan Bapak Ibu CGP. Teman-teman ini mengakui modul 1.4 ini adalah modul yang sangat melelahkan. Mulai dirinya saja ada 6 itu ada subnya 20, ada 10. Makanya setelah kita mendapatkan materi ini, oh ternyata saya salah selama ini. Penghukum dan pemberi penghargaan. Mohon maaf kalau saya tidak tanggung-tanggung. Kalau mengajarkan itu biasanya beli minuman itu satu kotak saya bawa anak-anak. Ternyata selama ini saya juga salah seperti itu. Tetapi jangan besok tidak kasih hadiah untuk menaikkan kelas. Kalau itu apresiasi sekali setahun Bapak Ibu. Jangan gara-gara ini terus kata Pak mana aja nggak boleh. Jadi kita nggak usah kasih buku tahun ini. Oke, jadi dari yang 5 ini kira-kira fungsi kontrol yang mana yang paling bagus? Ya, sama sepakat Bapak Ibu. Saya juga fungsi kontrol yang ideal ini adalah manajer. Manajer ini akan digunakan nanti di materi saya restitusi. Karena posisi manajer ini adalah fungsi yang kontrol yang paling tepat untuk sebuah restitusi. Tadi Ibu Ika sepakat bahwa penghukum, pemberi penghargaan dan konsekuensi itu salah. Ternyata salah Bapak Ibu. Kita tidak bisa melakukan langsung, tapi pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Dari penghukum turun ke dari penghukum turun ke jadi pemberi rasa bersalah, terus sebagai teman, terus sebagai sebagai pengawas, pemantau, dan nanti mudah-mudahan kita berada di posisi manajer. Fungsi kontrol yang paling ideal untuk melaksanakan restitusi adalah manajer. Nah, restitusi ini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini langkah-langkah Bapak Ibu untuk menerapkan restitusi. Tadi kita sudah sepakat untuk menyelesaikan masalah anak-anak paling baik adalah menggunakan restitusi. Makanya tadi Ibu Ika ngambil bagian saya, disuruh saya menjelaskan sama Ibu Ika. Ada 3 tahapan restitusi Bapak Ibu ya. Jadi apa sih restitusi ini? Dari tadi gosen-gosen aja disebut. Kata Ibu Ika ini bukan tetangga kita, tapi terus disebut. Ya menurut
Gaussen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tidak memberikan hukuman sedikit pun, tidak memberikan penghargaan sedikit pun, tidak ada konsekuensi dari restitusi ini, Bapak Ibu ya. Nanti di akhir yang akan berikan sebuah video cara penerapan segitiga restitusi. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi Ibu ya, Ibu Bapak ya. Langkah-langkah segitiga restitusi adalah pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Tidak ada kata-kata yang akan menghukum konsekuensi atau apa-apa di ketiga ini. Nah, selanjutnya setelah ini saya akan memutarkan sebuah video, nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan dan insya Allah bisa diterapkan bagaimana cara menyelesaikan masalah anak-anak dengan cara restitusi dengan 3 langkah yang tadinya itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini videonya Bapak Ibu. Yang ini belum ke videonya ternyata. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Biasanya kalau di restitusi itu ditanyakan Bapak Ibu ya, kira-kira untuk memperbaiki ini apa gitu, mau ngapain? Nah, seperti tadi bukan menebus kesalahan Bapak Ibu ya. Restitusi adalah tawaran dari bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya atau lingkungannya. Nah, berikut videonya Bapak Ibu. Aulia, silakan dulu. Bagaimana kabarmu Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah guru tadi Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatan. Padahal saya hanya ingin menjalankan tugas. Setiap orang lalu apa tindakan kamu tadi Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampelnya aja kok Pak. Kesel banget saya. Wajar ketika emosi. Lalu memvalidasi identitas dengan tindakan itu? Tentu tidak Pak. Saya bisa salah sudah merobek bukunya. Lantas seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai murid orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada ibu Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana Pak? Setuju. Bagaimana perasaan jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini video yang ideal ya Ibu Bapak Guru ya. Tapi beda tempat, beda wataknya. Tetapi itulah fungsinya kita sebagai guru untuk menuntun anak-anak. Jadi dalam video tadi itu tidak ada penghukuman, tidak ada konsekuensi, ataupun tidak ada diberikan penghargaan sedikit pun oleh gurunya. Jadi murni dia melaksanakan restitusi kepada anak tersebut. Mungkin itu saja penyampaian dari saya tentang materi 5 fungsi kontrol. Jadi nanti bisa dipikir-pikir tengah malam, oh saya berada di pemantau, saya sukanya lihat-lihat. Saya katanya ibu, saya sukanya lihat-lihat, jadi saya di pemantau saja. Kata Pak Guru Marajal Bahrain, oh Pak Joni mungkin dia di posisi manajer ya, sudah bisa menyelesaikan masalah seperti tadi. Kita yakin kita pernah melakukan restitusi ibu-ibu ya, ibu bapak ya. Yakin saya bapak ibu pernah melakukan restitusi, tapi tidak sempurna ya. Paling kamu kenapa ujung-ujungnya disuruh nyatet hukuman tadinya bapak ibu ya. Saya yakin bapak ibu guru pernah melakukan restitusi ini ya, yakin sekalinya. Tetapi restitusinya tidak sempurna. Jadi nanti materinya bisa diambil di BIK untuk menjalankan restitusi tadi. Bisa nanti restitusi, kamu kenapa tadi kelahi? Oh iya ini, ya sudah kamu lari 20. Karena dia yang salah yang ditanyakan. Artinya tidak sempurna restitusi. Itu saja dari saya Bapak Ibu Guru. Mohon maaf atas segala kekeliruan dari kami. Kalau ada
pertanyaan 1-2 saja karena waktu sudah 1:30. Mungkin ada yang mengganjal, ada yang mau ditanyakan terkait materi yang kami sampaikan, kami persilahkan. Terima kasih. Silakan Pak Meneka. Baik, terima kasih. Saya sampaikan. Saya tertarik dengan kata restitusi ya. Baik, jadi yang ingin saya tanyakan, apakah setiap permasalahan anak itu bisa diselesaikan dengan restitusi? Ya, yang disampaikan Pak Marjan Barai tadi tentang restitusi. Yang ingin saya tanyakan, apakah setiap permasalahan anak itu bisa diselesaikan dengan restitusi? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Joni Iskandar. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau kita jawab saja dulu. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab atau saya pribadi dulu. Jadi kalau bisa semua permasalahan diselesaikan dengan restitusi, ya kalau bisa. Dan seharusnya harus kalau menurut idealnya gitu Pak ya. Jadi idealnya seperti yang saya sampaikan tadi, beda lokasi, beda karakter anak-anak, mungkin restitusinya tidak sempurna, tetapi kita menuju ke sana seperti itu. Bisa kita langsung besok pagi restitusi. Nah, anak-anak itu Pak Guru jadi dewa jadinya. Biasanya kan datang-datang besok pagi kok kayak malaikat ibu bapak guru ini semuanya senyum, kenapa sudah sarapan gitu ya ibu ya. Jadi kalau bisa semua permasalahan diselesaikan dengan menggunakan tahapan-tahapan restitusi. Entah itu bisa sempurna, itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, itu tergantung dari karakter dari anak-anak tersebut, bagaimana kita menyesuaikan diri seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit ya. Jadi untuk restitusi ini sebenarnya kita fokusnya itu pada penyelesaian masalah dan menguatkan karakter anak ini loh. Kamu sebenarnya mau jadi orang yang seperti apa gitu kan? Nggak mau anak itu jadi orang pembangkang sebenarnya. Tapi mungkin ada alasan-alasan tadi loh yang membuat dia melakukan hal itu. Jadi kita kembali mengingatkan anak itu pada keyakinan yang dimiliki. Oh, kamu ingin jadi anak yang jujur kan? Kamu ingin jadi anak yang bertanggung jawab. Kamu ingin jadi anak yang sabar. Seperti itu. Jadi fokusnya di situ menyelesaikan masalah, kemudian menguatkan nilai-nilai yang sudah diyakini oleh anak murid kita. Itu mungkin tambahan dari saya. Ada yang mau menambahkan lagi? Bisa. Bagaimana Pak Jan? Oke. Ada pertanyaan dari ibu-ibu mungkin? Terkait restitusi ibu pemantau. Cuma dari saya. Oke, sepertinya sudah bisa dipahami oleh Bapak Ibu terkait materi kita pada pelan-pelan Bapak Ibu. Kami juga masih pada posisi penghukum kadang-kadang juga dalam posisi teman dan pemberi penghargaan. Kadang kita tidak kasihan sama anak kita kan, kita berikan penghargaan kepada mereka. Jadi kita pelan-pelan saja Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan, atas waktunya Bapak Ibu yang luar biasa sampai jam segini. Seharusnya mungkin sudah ada yang pulang, ada yang menunggu absen. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas waktu yang diberikan kepada kami, Bapak PP atas pendampingannya pada pagi hari ini sampai siang. Terima kasih sekali lagi. Mungkin ini saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisna Maya Puspita, guru BK di SMP Negeri 1 Atakumba. Setelah mendengarkan pemaparan pada kegiatan seminar ini, saya berharap saya ke depannya secara bertahap akan bisa menerapkan budaya positif di sekolah seperti segitiga restitusi yang penting untuk menguatkan karakter baik murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah Binti, guru kelas 6 SDN 2.
tanggapan saya setelah mengikuti kegiatan seminar diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan 10 ini adalah kegiatan seperti ini salah satu bentuk berbagi yang sangat baik dan perlu terus dilakukan karena kami mendapat pengetahuan dan ilmu baru yang sangat bermanfaat bagi kami sebagai guru dan pembimbing murid dengan mengambil posisi kontrol yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maksud, guru pendidikan agama Islam. Sebagai peserta seminar hari ini saya sangat merasa bersemangat karena mendapat pengetahuan baru tentang keyakinan kelas yang sangat penting untuk ditimbulkan pada murid. Semoga ke depan saya dapat mempraktikkan di kelas dengan murid saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.